Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kembali dengan kami, yaitu PD IPADI Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dalam program Podcast Guide, Gerakan untuk Inspirasi Dakwah dan Edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini tepat di tanggal 10 November 2025, yaitu Hari Pahlawan. Berbicara terkait dengan pahlawan tentunya tidak bisa lepas dari perjuangan. Lantas perjuangan itu tidak akan pernah terpatri dalam jiwa seorang patriot tanpa peran seseorang di belakangnya. Siapa itu? Yaitu seorang guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan berbincang santai dengan beliau. Saya Mufarroha selaku host pada podcast kali ini akan menyapa narasumber kita, yaitu Ibu Ani Aliyatun SAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sampai sekarang. Putranya berapa Bu? 5. Luar Iya. biasa, luar biasa ya. Ibu asli dari Asli Sidoarjo. Sidoarjo, Iya. Insya Allah Sidoarjo ya. Iya. Ya, berbicara Sidoarjo tentunya tidak mudah ya Bu ya. Iya. Sidoarjo melewati Surabaya, lantas menyeberang Suramadu menuju Bangkalan Pucuk Timur, yaitu Kecamatan Kecamatan Galis. Galis, Kecamatan iya. Galis ya, Masya Allah. Nah, kira-kira apa Bu ceritanya? Mungkin bisa cerita singkat seperti apa awal Ibu kok bisa terdampar di Kecamatan Galis ini, Masya Allah. Ya. Bisa saya memperkenalkan dulu? Oh ya, monggo. Iya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Ibu Ani Aliyatun ya. Asli dari Sidoarjo. Masya Allah. Tanggal lahir saya 15 Januari 1973. Ya, umur sudah setengah abad lebih ya. Umur hanya di angka Ibu. Iya. Umur hanya di angka, tapi semangat juang luar Iya. biasa dari Ibu Ani. Alhamdulillah. Iya. Monggo lanjut. Awal kenapa nggak sampai saya terdampar sampai nyampe di Al Ibrahimi sini ya. Itu perjuangannya sangat apa ya? Sangat panjang tuh awalnya. Awalnya itu kan gini ceritanya. Ada teman saya yang mungkin masih dalam keluarga Yayasan Al Ibrahimi ya. Di sini ya. Kebetulan teman saya itu masuk satu angkatan waktu ketika dia IN, kuliah di IN. Kalau sekarang kan UINSA. Uinsa, Ya dulu sama satu angkatan. Namanya Ustadz Mas Budi Rifai dan sayang sekali sekarang sudah almarhum. Ya. Itu yang membantu saya, yang memberi dorongan saya, dan yang memberi tempat saya untuk mengais rezeki sampai di sini itu. Alhamdulillah bantuan dia. Ya. Saya berterima kasih banyak ya buat teman saya yang satu ini yang sudah almarhum. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, gitu ya. Seperti itu. Awal masuk pertama kali saya tahun 2006. 2007. Berarti 20 tahun ya Bu? Ya sekitar itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan kan saya sampai di sini. Gitu. Terus ketika awal masuk saya di sini juga gimana ya? Kenapa kok langsung dikasih di sekolah aliyah MA? Kan pengalaman saya sebelum saya pindah ke Madura ke sini Al Ibrahimi kan saya pernah ngajar juga pengalaman di MI Madrasah. Cuman apa ya, karena nggak berlangsung lama akhirnya suami saya kan orang Madura, orang Tanah Merah. Terus ayo kita gimana kalau pindah aja, siapa tahu ada perubahan dalam hal rezeki lah dan segala macam. Ayo kita pindah ke Madura, terus nanti akan saya carikan tempat untuk yang mengajar lah di tempatnya teman saya yang kebetulan itu tadi. Terus akhirnya saya coba masuk awal-awal itu. Saya coba masuk ke MA itu gimana ya? Nggak pernah bertatap muka dengan orang siswa yang sebesar itu kan ya. Iya. Biasanya sama yang kecil-kecil. Alhamdulillah. Karena ada niat, karena ada kemauan lah, akhirnya alhamdulillah bisa ya. Sampai sekarang ini saya masih
diberi kesempatan untuk tetap mengajar dan mengamalkan ilmu saya di Al Ibrahimi ini. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih, subhanallah Bu Ani, tentunya tidak mudah menjalani kegiatan dan rutinitas mulai dari pagi sampai malam nyampe ke rumah. Ya, perjalanannya mulai dari Sidoarjo sampai ke Galis ini hampir 2 dan 3 jam ya Bu Ani. Ya. Sehingga kalau dikilometerkan ini kalau PP yaitu hampir 200. Masya Allah, subhanallah. Nah, kira-kira dukanya, saya bertanya Bu, dukanya kira-kira apa ya dukanya Bu Ani, selama perjalanan itu? Ini saya mau cerita mulai dari berangkat ya dari rumah ini, bisa. Saya ceritakan dulu. Berangkat dari rumah jam 5 pagi harus sudah berangkat. Terus lagi kalau pas cuaca nggak mendukung, kadang apalagi sekarang musim hujan ya, itu biasanya kalau sudah mendung gitu, aduh, semoga di perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan demi untuk anak-anak, demi untuk ilmu saya untuk saya amalkan kepada anak-anak saya nanti. Jam 5 berangkat, nyampe di sini sekitar jam 8 lebih karena perjalanan dari rumah menuju ke sini itu ya 2 jam lebih lah Bu, katakanlah 2 jam setengah. Kadang nyampe 3 jam Bu. Masalahnya apa? Karena yang namanya di perjalanan kita kan nggak tahu kendala apa. Ya, ada cobaan apa di perjalanan. Sampai saya pernah itu kalau dihitung dari mulai saya mengajar di sini sampai sekarang, yang namanya kecelakaan, yang jatuh sendiri, yang ditabrak, yang segala macam lah, yang pokoknya tapi tidak menyurutkan langkah tidak sama sekali iya, meskipun saya ya jatuh kena tabrak, pernah ditabrak sama sepeda motor, disenggol sama mobil juga pernah, tapi alhamdulillah nggak sampai istilahnya itu saya itu nggak sampai parah, nggak sampai alhamdulillah yang penting saya masih bisa berdiri dan bisa melangkahkan kaki saya untuk menuju ke sekolah. Saya tetap saya lanjut walaupun dalam keadaan merasakan ya sedikit, yang sedikit kaki entah itu biasanya kan ya sedikit sakit ya, udah nggak masalah, ini langsung lanjut. Karena apa? Ini sudah tanggung jawab saya untuk untuk mengamalkan ilmu saya ke Al Ibrahimi di sini. Itu kalau di perjalanan seperti itu, dukanya seperti itu. Pas nyampe sini, kalau sudah ketemu sama siswa, sama murid-murid yang cantik-cantik, yang menyenangkan, yang ramah-ramah dan sopan santun, merasa kayak semua sakit yang saya cerita tadi hilang karena melihat anak-anak saya, anak didik saya ya, ini maksudnya anak didik saya sudah senang bergairah, itu aja senang sekali. Berarti saya merasa di sini itu sudah sangat cinta dan pas sekali saya mengabdi di sini itu sudah termasuk, ya Allah, bersyukur saya. Alhamdulillah Allah memberi rezeki saya di sini, dan ya walaupun dengan banyak lika-liku yang saya hadapi selama ini, sudah itu saya anggap sudah merupakan ujian dari Allah. Saya terima, karena apa? Karena Allah itu nggak akan menguji di luar kemampuan manusia kan ya, pasti ada jalan yang yang terbaik buat saya, walaupun itu ujian berat, ringan, saya terima dengan ikhlasnya. Sedangkan saya mengajar di sini juga ya Allah benar-benar ikhlas, tanpa mengharapkan harus berapa gaji saya, menghitung berapa ya kalau ditempuh dari Sidoarjo ke sini ya dengan gaji yang segitu ya, transportnya tidak sama sekali, saya tidak menghitung itu. Yang penting saya mengamalkan ilmu saya supaya barokah hidup saya dan semua anak saya, keluarga saya nyampe sini, alhamdulillah. Karena apa? Karena saya itu begitu dalam hati saya itu sudah kayak keluarga sendiri ya Al Ibrahimi. Jadi kalaupun misalnya saya itu ingin pindah di luar Al Ibrahimi, kayak merasa berat karena sudah sehat, jiwanya sudah menyatu, jiwa saya sudah menyatu di sini dengan
karakter orang-orang yang berbeda-beda ya kan ya, segala dengan teman-teman yang selalu membantu, mensupport saya ya. Banyak teman-teman itu, ya Allah, saya seandainya saya mengalami seperti sampean, nggak mungkin mampu. Sidoarjo ke Madura itu bukan jarak yang ditempuh dengan sebentar. Ya kan 2 jam lebih. Ya sekitar 200-an lah itu perjalanan saya PP itu. PP itu ya Bu? Iya, Masya Allah. 200 lebih itu. Itu saya lakukan 1 minggu ya full itu dulu waktu tahun berapa itu full, tapi sekarang sudah mulai dikurangi jam saya karena kan banyak guru-guru baru, terus dilimpahkan ke guru yang baru. Hari saya 4 hari di sini, nggak apa-apa. Sudah, yang penting saya masih tetap mengabdi di sini, ilmu saya ya untuk siswa saya di sini, memberikan manfaatan untuk semua murid-murid saya di sini. Itu aja. Yang penting saya itu manfaat, gitu aja ilmu saya. Enggak sia-sia saya yang ya katakanlah gajinya saya enggak mau mengatakan ya seperti pokoknya cukup, alhamdulillah buat makan 1 bulan. Itu alhamdulillah cukup, walaupun swasta dicukup-cukupkan ya. Kan banyak ya pegawai-pegawai negeri yang gajinya segitu tapi ternyata nggak cukup. Ya, nggak cukup, nggak sampai 1 bulan. Saya alhamdulillah walaupun segitu barokah mungkin karena dari keberkahan itulah. Ya. Niat ikhlasnya. Ikhlasnya itulah alhamdulillah. Akhirnya ya alhamdulillah hidup saya ya tercukupi lah. Nah, nggak sampai menjadi beban lah buat anak-anak dan keluarga saya, alhamdulillah. Dari cerita Bu Ani tadi mungkin ada harapan mewakili dari suara-suara para honorer dan guru-guru swasta yang ada di seluruh penjuru Nusantara ini. Kira-kira apa harapan kepada pemerintah? Gitu ya. Ya minta tolong ya, diangkatlah derajatnya untuk guru-guru seperti saya. Amin, gitu, amin. Ya. Perhatikan Bapak utama ya. Terutama yang di pelosok-pelosok itu kan banyak itu guru-guru yang masih belum terangkat P3K, yang belum ikut. Itu minta tolong diperhatikan ya, Gus Bapak Presiden, Pak Prabowo. Amin, ya. Ini saya, inspirasi saya itu untuk menyampaikan khusus buat saya, bukan buat saya saja loh ya, buat seluruh guru yang ada di Indonesia. Minta tolong perhatikan guru honorer itu ya. Iya, sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, Bu. Sama-sama anak itu supaya bisa punya ilmu dan bisa nantinya itu cita-citanya akan tercapai apa. Kalau enggak dari guru, dari apa? Ya, orang bisa jadi presiden, orang bisa jadi menteri DPR. Kalau bukan dari guru siapa mulai dari awal? Siapa? Ayo, kalau bukan dari guru yang mengajarkan ABC, menghitung 1 2 3, kalau bukan dari guru. Ya, kenapa ketika ada guru honor yang seperti ini, yang seperti saya ini yang gajinya hanya segitu, nggak ada perbedaan lah istilahnya dengan yang. Jadi teringat Bu dengan lagunya Nasidaria dulu Bu. Yang mana? Jadi kiai itu jasa guru. Jadi dokter itu jasa guru. Jadi Pak Menteri itu jasa guru. Masya Allah. Selanjutnya Ibu, kira-kira motivasi apa yang melatar belakang Ibu Ani ini untuk tetap bertahan dengan status honorernya tanpa embel-embel NIB dan ASN dan lain sebagainya, bertahan di Kecamatan Galis ini di Yayasan Al Ibrahim. Iya. Motivasi apa? Motivasi saya kenapa sampai bertahan sampai sekarang? Yang jelas karena saya merasa terpanggil untuk, dalam hati saya itu Allah memberi hidayah saya untuk untuk mengamalkan ilmu saya di Al Ibrahimi ini. Karena apa? Karena kan punya ilmu kalau nggak diamalkan otomatis kan buta ya, istilahnya seperti itu ya, katakanlah nggak manfaat lah kata. Makanya sedikit ilmu saya ini akan saya amalkan, saya sampaikan ke murid-murid supaya bermanfaat bagi murid-murid saya ya, terutama di Al Ibrahim sini. Terus lagi saya juga ingin hidup saya itu berkah dari mengajar ini, mengamalkan ilmu ini. Karena apa? Meskipun mungkin gaji tidak sebesar ASN ya Bu ya. Iya betul. Meskipun gaji ya saya nggak bisa mengatakan berapa gajinya. Ya tahu sendiri ya berapa lah honornya kan segitu ya. Tapi saya bersyukur Bu. Alhamdulillah.
Karena dengan gaji begitu yang penting barokah. Saya ikhlas menerima apa adanya. Saya nggak nuntut berapapun gaji yang saya terima. Yang penting saya itu barokah. Ya. Karena dari keberkahan itulah akhirnya hidup bisa dalam menjalankan segala sesuatu itu kayak nggak ada tantangan, nggak ada rasa berat untuk gitu ya. Terus lagi keluarga saya alhamdulillah selalu mendukung, anak juga alhamdulillah sehat semua, hidup ya, rumah tangga juga rukun, tentram, anak-anak juga alhamdulillah sekolah semua ya, meskipun hanya segitu. Alhamdulillah ada yang kuliah juga, alhamdulillah. Terakhir Ibu, pertemuan dan komunikasi singkat dengan panjenengan, mungkin ada pesan yang mungkin disampaikan kepada semua pendidik yang masih honorer statusnya di seluruh Nusantara ini. Iya baik. Untuk semua guru-guru honorer ya seluruh Indonesia, jangan patah semangat, tetap semangat untuk mendidik dan menjadikan anak bangsa kita supaya lebih mampu ya untuk berkarir dan segala macamnya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan seperti itu. Makanya guru itu walaupun tanpa ada istilahnya itu pahlawan gitu. Pahlawan tanpa jasa. Kita kan pahlawan tanpa jasa, enggak ada jasanya. Tapi ilmunya kan tetap sampai nanti di akhirat kan ya. Itu untuk guru. Makanya amalkan ilmu. Insya Allah nanti di akhirat akan tertolong dengan keikhlasan kita dalam menjalankan tugas seperti ini. Terima kasih Bu Ani, ya Masya Allah pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan singkat dan santai dengan beliaunya sangat menginspirasi kita khususnya bagi para pendidik di Nusantara. Semoga dengan adanya curhatan dengan beliau, Pak Presiden dan seluruh para yang berwenang bisa mendengar suara-suara kami yang ada di pelosok-pelosok. Ya, bersama kami dengan PD IPARI Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dalam program Podcast Guide, gerakan untuk inspirasi dakwah dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.